Ini kita bakal membahas tentang pembohong publik, yaitu pembohong petani, yaitu NPK Mutiara 16 16 16. Ini sebenarnya adalah produk nipu ya teman-teman. Kalian semua itu tertipu teman-teman ya. Jadi gimana sih nipunya bang? Nah, di sini kan kalian bisa lihat di sini NPK 16N, fosfornya 16, kaliumnya 16. Ya ini nipu teman-teman ya sebenarnya. Sebenarnya nitrogennya itu bukan 16. Kemudian fosfornya juga bukan 16, kaliumnya juga bukan 16, teman-teman. Namun setelah aku telusuri, ternyata total nitrogennya cuma 12,4%, kemudian fosfornya cuma 7%, kaliumnya cuma 13%. Harusnya yang tertulis di dalam produknya pupuk mutiara itu bukan 16 16 16, teman-teman, tapi 12,4, 6,9 sama 13. Jadi gitu, teman. Jadi ini adalah nipu. Kayak gini, total nitrogen 16%. Tolol ini, nipu ya. Gue kayak Pak Roni malah. Oke, jadi gini. Jadi yang ada di spesifikasi NPK Mutiara ini sebenarnya bukan nitrogen teman-teman, tapi nitrat dan amonium. Jadi nitrogen itu unsur, kalau nitrat sama amonium itu senyawa teman-teman ya. Oke, gimana sih cara membedakan unsur sama senyawa teman-teman? Jadi kita bahas dulu kimia ya. Peraturan penulisan kimia teman-teman ya. Peraturan penulisan kimia itu gini. Jadi awal dari nama kode simbol kimia seperti misalnya gini, itu harus diawali huruf besar. Misalnya ada fosfor, fosfor itu P. Kemudian oksigen itu O. Kemudian ada natrium, natrium itu N A. Kalau N doang itu nitrogen, kalau Na itu natrium. Loh, kok ada dua dua apa aja namanya? Dua huruf, Bang. Jadi kalau di dalam kimia, kita lihat di tabel periodik dulu ya. Tabel periodik. Jadi gini, teman-teman. Ada simbol. Simbol ini terdiri dari awalannya yaitu huruf besar, kemudian huruf keduanya itu kecil. Tapi kalau cuma hurufnya cuma satu, itu besar doang, kayak hidrogen, terus boron, kalsium, nitrogen, oksigen, fluorin, terus fosfor, sulfur, itu cuma huruf besar doang. Tapi kalau ada dua huruf, itu belakangnya harus huruf kecil, teman-teman. Kayak ini, Cl, klorin. Ini aslinya bukan Ci ya, teman-teman. Ini yang di belakang, kalau di dalam simbol kimia itu adalah huruf kecil, yang belakangnya huruf besar. Jadi ini bacanya adalah Cl bukan Ci. Kemudian ada lagi seperti argon. Argon itu huruf besar ya awalnya, terus diakhiri huruf kecil. Kemudian ada natrium. Natrium ini garam teman ya, yang kalian sering pakai di dapur. Itu adalah rumus kimianya adalah natrium. Natrium ini N-nya besar, terus huruf keduanya harus kecil. Na gitu. Namun teman, mungkin kalian ada yang pernah lihat ya, kayak, "Loh bang, aku pernah lihat rumus kimia itu eh, dua dua-duanya ini huruf besar bang, gimana?" Misalnya tuh kalian lihat kayak gini ya teman-teman ya. Kayak kalian pasti sering lihat ini. CO2 tuh. Ini kok besar semua bang? Jadi ini sebenarnya bukan unsur teman-teman, namun ini disebut sebagai senyawa. Jadi apa sih bedanya unsur sama senyawa? Jadi kalau unsur itu terdiri dari satu atom aja. Contohnya tuh natrium, natrium terus karbon, terus nitrogen. Nah, natrium itu kan cuma huruf besar sama huruf kecil, itu natrium. Terus karbon cuma dari huruf besar doang ya. Jadi, kemudian kalau senyawa, kalau unsur tadi cuma satu atom, kalau senyawa itu terdiri dari dua unsur atau lebih. Contohnya itu ada NO. Loh bang, ini O-nya kok besar, bukan kecil, kok bukan gini? Maksudnya kan bukan gini. NO gini. No. No 3. Kok bukan gini bang? Kalau gini nanti ini salah teman-teman ya. Ini namanya unsur. Karena dalam penulisan unsur itu belakangnya besar, depannya kecil. Namun kalau ada dua kayak gini, NO3, ini namanya senyawa. Jadi ini terbentuk dari lebih dari satu unsur, teman-teman ya. Jadi NO3 ini adalah kalian sering lah eh, nemuin ya. NO3 itu adalah nitrat. Nitrat terdiri dari satu atom nitrogen, oksigennya ada tiga. Jadi seperti itu. Jadi kalau gini teman-teman, maksudnya N.
N ini kan nggak ada tulisannya bang. Kok nggak ada tulisannya gini bang? Jadi kalau nggak ada tulisannya itu kita hitung satu. N-nya satu, oksigennya 3. Kemudian ada lagi misalnya CO2, karbon dioksida ya. Berarti C-nya ada berapa teman-teman di sini? C-nya kan di depannya nggak ada tulisannya angka kan. Berarti karbonnya itu satu teman-teman. Dihitung segini satu. Jadi karbonnya itu ada satu. Kalau oksigennya ada berapa teman-teman di depannya? Oksigennya ada, angka di depannya ada 2. Berarti oksigennya ada 2. Jadi karbon dioksida ini itu terdiri dari 3 unsur teman-teman ya, yaitu satu unsur karbon, 2 unsur oksigen. Jadi seperti itu contohnya. Oke, gue kasih soalan teman ya, misalnya gini, NaCl ya. Coba kalian hitung ini berapa, kalian jawab di komentar ya. Ini natriumnya ada berapa, terus klorinnya ada berapa dalam senyawa natrium klorida ini. Coba hitung, kalian jawabnya di komentar aja ya. Kemudian setelah kita tahu membedakan senyawa dan unsur, kita masuk ke stoichiometry. Yaitu misalnya kalau kalian di sini kan ada, kalian mau menemukan berapa sih total kemurnian nitrogen pada, misalnya di sini ada nitrat. Jadi kan NPK ini terdiri dari nitrat, amonium, fosfat sama kalium oksida. Oke, kita lihat dulu di nitrogennya. Nitrogen dalam nitrat. Oke, yang pertama di sini peraturannya adalah kalian harus, langkah-langkahnya harus tentukan rumus kimianya dulu. Nitrat, rumus kimianya itu adalah, kita lihat dulu ya di sini. Rumus kimianya, kalian kalau nggak tahu nama nama kimianya, rumus kimianya, kalian cari aja di Google. Misalnya rumus kimianya amonia. Amonia. Amonia rumus kimia NH3. Tadi kita mau nyari apa tadi? Bukan amonia ya. Kita nyari apa tadi? Nitrate. Nitrat. Kita lihat. Oke, nitrat NO3, teman-teman ya. Ini kok ada minus, Bang? Ini cuma simbol doang ya, simbol ion. Ini kalau buat kalian nyari di stoichiometry yang saya ajarkan ini abaikan aja, teman-teman ya. NO3 min-minnya kalian abaikan aja. Nanti mungkin ada zat-zat yang NO3 min, terus ada yang belakangnya plus, itu kalian abaikan aja yang plus sama min ya. Kayak kita masukkan di sini nitrat. Nitrat kita udah ketemu di sini. Langkah yang pertama yaitu tentukan rumus kimia dulu. Kita udah ketemu di sini. Nitrat rumus kimianya NO3. Oke, jadi ini berapa teman-teman? Nitrogennya ada berapa teman-teman? Coba. Nitrogennya ada, ini kan di depannya nitrogen nggak ada angka kan, berarti kita hitung satu kalau di dalam kimia ya. Nitrogennya ada satu. Kemudian NO3, oksigennya ada berapa teman-teman? Di belakang angka oksigen ada berapa? Ada angka 3, berarti oksigennya ada 3. Seperti ini ya. Jadi NO3 ini terdiri dari 4 unsur, yaitu nitrogen 1 sama oksigennya 4. Oksigennya 3, sorry. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, kita udah nentuin rumus kimianya ya. Kemudian ya, langkah kedua, tentukan semua berat unsur, yaitu atau nomor atom di tabel periodik. Kalau di tabel periodik itu nomor atom. Oke, kita udah ketemu di sini nitrogen sama oksigen. Berarti kita nanti cari dulu beratnya nitrogen sama oksigen di dalam tabel periodik. Tabel periodik ini apa bang? Jadi tabel periodik itu kayak gini. Kalian cari aja di Google, ada kok tabel periodik. Nah, ini tabel periodik. Tadi nitrat ya. Nitrat ada N sama O. Oke, jadi nomor massa itu yang mana, Bang? Nomor massa itu yang di sini, ini. Ini atomic number, ini nomor atom. Terus simbol, terus di sini ada atomic mass. Nah, atomic mass ini bahasa Indonesia adalah nomor massa atom, teman ya. Jadi nitrogen tadi, ini kan di bawah berarti. Nitrogen itu nomor massanya adalah 14,0007. Kita bulatin aja 14. Oksigen. Oksigen nomor massanya berapa di sini? 15,999.
nomor masanya ya. Jadi kita bulatkan jadi 16 ya. Karena ini 9999 ini nanti ribet lah ya. Jadi kita ketemu tadi nitrogen 14, oksigen 15. Oke, kita ketemu di sini. Kita tulis di sini tadi nomor masanya. Jangan lupa berapa tadi? Nitrogen 14, oksigen. Oksigennya nah salah. Alah. Oksigennya tadi bentar. Bentar gue lupa. Oksigennya berapa tadi? 15,99. Oke, kita bulatkan 15,99 ini jadi 16. Seperti itu. Oke. Jadi nitrogennya ada 14, oksigennya ada 16. Oke. Dalam nitrat, oksigennya kan ada 3, teman-teman. Jadi kita kalikan 3, teman-teman ya. Kalau nitrogennya kan cuma ada 1 di dalam nitrat. Jadi kita kali 1 doang. 14 kali 1 berapa? Berapa, teman-teman? 14 kali 1. 14 ya. Masa gak bisa deh perkalian. Oke, 16 kali di dalam nitrat ada berapa jumlah oksigennya? Ada 3. Berarti 16 kali 3 16 kali 3 48, teman. Kalau kalian nggak percaya gini. Ini udah gue siapin ya. Kalkulator kalau kalian nggak pak. Oke. Tuh 48 ya, bener ya. 48. 48, teman ya. 48 ditambah 14 berapa, teman-teman? Berapa? Gue gak jago hitung-hitung, teman. 14 ditambah berapa tadi? 48. 62. Dapat dapat. Jadi total dari nitrogen 1 sama oksigen 3 itu ada 62. Jadi berat ini. Jadi berat dari nitrat atau NO3 itu 62. 62 apa, Bang? 62 gram. Pala kau 62 gram. 62 SMA. SMA ini apa? Sekolah menengah atas bukan? SMA ini gini aja. SMA itu satuan massa atom. Jadi yang tadi itu gini. Jadi yang tadi ini oksigen 15,99 ini satuannya adalah SMA ya, bukan gram, bukan kilogram. Dan nitrogen juga 14 SMA. Terus kemudian karbon ini 12 SMA gitu ya. Seperti itu. Jadi satuannya SMA, satuan massa atom. Oke. Kemudian kita ini udah ya langkah kedua. Oke, langkah ketiga yaitu cari berat senyawa melalui total semua berat unsur. Ini udah juga ya. Ini tadi udah kita jumlahkan yaitu 62 SMA. Jadi kita lanjut di nomor 4 yaitu langkah 4 yaitu bagi unsur yang ingin dicari dengan senyawa. Tadi kan kita mau nyari apa tadi di NPK? Kita mau nyari nitrogen murni di dalam nitrat. Oke. Jadi di dalam nitrat NO3. Nah, kita cuma mau nyari cuma nitrogennya aja, teman-teman ya. Jadi nanti kita oksigen 3-nya itu kita buang, teman-teman ya. Itu berapa persen? Kita nyarinya persen. Gimana cara nyarinya? Jadi begini. Cara nyarinya adalah seperti nomor 4. Bagi unsur yang ingin dicari. Unsur yang ingin dicari itu N. N-nya 14 tadi ya. N-nya 14. Bagi unsur yang ingin dicari dengan berat senyawa, teman-teman ya. Jadi tadi itu adalah ini gini ya, gue tulis. Ini sorry ya, gue tulisnya sembarangan. Bagi nomor massa dari unsur yang ingin dicari dengan senyawa dengan total berat senyawa ya. Total berat senyawa itu kita cari yang dari nomor 3 tadi ya, teman-teman. Oh fuck. Oh udah deh. Malas gue. Ini gimana cara balikinnya? Gue ngerti. Oke. Jadi nomor 4 bagi nomor massa dari unsur yang ingin dicari dengan total berat senyawa. Oke. Nomor massanya dari nitrogen tadi berapa, teman-teman? 14. Kemudian kita bagi dengan total berat senyawa. Total berat senyawanya tadi ketemu 62 SMA ya. 62. Jadi berapa? Bentar. Gue gak jago matematika, teman.
tapi gue jago dalam kimia. Ahai. Dikali, dikali dah. Sorry, ini gimana baliknya? Oh, ini dibagi 14 dibagi berapa tadi? 62, 62. OMG, 22, 0,2. Oke, jadi kita ketemu di sini tadi berapa? 0,22 berapa? 0,225. Oke, 0,225. Jadi kita ketemu 0,225. Terus untuk kita konversi ke persen, kita kali 100 teman-teman ya. Kita kali 100%. 0,2225 ini kalau dikali 100% hasilnya adalah 22,5% teman-teman ya. Jadi kemurniannya itu nitrogen itu cuma 22,5% doang teman-teman dari nitrat ya. Jadi sisanya apa Bang? Yang sisanya dari 22,5% ini, sisanya yang 77,5% ini itu adalah beratnya oksigen teman-teman ya. Jadi cuma gitu teman-teman. Kalau oksigennya cuma besar banget ya oksigennya dari nitrat. Oke, jadi gini. Nitrogen dari nitrat itu di sini tertulis 6,5% ya. Oke. Jadi 22,5% itu kita kali dengan berapa tadi? 6,5. Nanti ketemunya adalah ntar gue butuh fuck man. Sorry gue ngomong kasar. Oke. 22. Sorry teman-teman, gue gak bisa matematika. Kali 6,5. Hasilnya waduh, berapa ini tadi? Fuck, salah anjing. Persen tadi ya. Dua. Sorry teman-teman. Kita ulang lagi. Persen. Kok gini tadi ya? Ya, betul gini. Dikali berapa tadi? 6,5. Berapa? 142. Oke, jadi ketemu totalnya cuma 14. Salah lagi, coy. Sorry. Betul ya? Betul deh. Ntar. Gue tadi ngitungnya. Iya, betul. Jadi totalnya yang ada di pupuk NPK ini itu cuma ini teman-teman. Cuma 1462. 1,4% doang gini dah, guys. Nanti kalau kalian panjang banget 14625 ini nanti ya. Kita tulis 1,4% doang. Jadi di dalam pupuk NPK ini nitrogen dari nitrat itu bukan 6,5 teman-teman. Bukan 6,5%, tapi cuma cuma ini teman-teman. Cuma 1,4% doang. Nipu berarti ya. Nipu ini teman-teman ya. Kemudian kita juga ngitung, aku tadi udah ngitung amonium. Amoniumnya juga bukan, nitrogen dari amonium ini juga bukan 9,5 teman-teman. Tapi nitrogen dari NH3 ini itu cuma 11%. Jadi nitrogen dari pupuk NPK 11% ditambah 1,4% itu cuma 12,4% doang teman-teman. Jadi seperti itu cara saya menghitung ya. Kemudian ada fosfat. Fosfat itu fosfornya cuma 6,9%. Terus ini kalium oksida ini kaliumnya cuma 13% doang ya. Oke. Kalian udah paham kan gimana cara ngitungnya? Stoichiometry. Oke, gue kasih soal ya, teman-teman. Kalian jawab di komentar. Oke, kita hitung di sini, kalian coba cari karbon dioksida. Itu berapa, kemurnian karbonnya berapa persen, teman-teman? Oke. Karbonnya berapa persen, teman-teman? Ini. Nanti kalian jawab di komentar aja ya. Oke, kita lanjut. Kita mau komentarin kesalahannya Pak Roni ya. Ini di sini. Pupuk. Nah, ini dia. 0,6. Dapatnya 566,67 gram. Bentar. Videonya lama nih.
pada MKP. Nah, berat KCl sama dengan 340 kandungan MKP, 30,43 gram itu sama dengan MKP ya, sama dengan untuk MKP 5 MKP fosfor, berarti dia juga 34% K2O dalam MKP Nah, adalah ini 30. salahnya teman-teman. Jadi K2O sama beliau ini kan bandinginnya sama KCl dong ya di sini. KCl-nya. Nah, sama beliau belum dihitung dengan stoichiometry teman-teman. Kesalahannya di situ. Ini langsung aja bla 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 cos 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 ketemu 566,67. Nah, ini salah teman-teman ya. Nah, kita coba hitung di sini ya. Nah, ini salah. Beliau nggak pakai stoichiometry, tapi beliau langsung konversi ya. Konversi tanpa stoichiometry. Oke, jadi gini hitungnya gue. Oke, kita hitung kayak tadi ya. MKP. MKP itu tadi komposisinya adalah K2O itu ada 34%. Nah, terus kemudian Pak Roni itu pakai KCl. KCl itu kan 60% ya kandungan KCl-nya, pupuk KCl. Kalau di MKP kalium oksidanya 34%. Kalau di pupuk KCl, KCl-nya cuma 60%. Jadi begitu. Oke. Kita eksekusi dulu. Kita harus ketahui rumusnya. Rumusnya KCl ya, KCl. KCl. Oke. Nomor masanya berapa? Oke, ini di sini. Tentukan rumus kimia dulu udah KCl, kemudian tentukan semua berat unsur atom dari tabel periodik. Oke, dari tabel periodik tadi. Oke, di sini ya. Nomor massa Cl sama kita butuh dua berarti. K-nya 1, Cl-nya 1. KCl. Oke, kita lihat di tabel periodik ya. K-nya itu ada 39, betul, sama CL. CL-nya 35,453. Kita bulatkan aja 35 SMA. Oke. Nah, betul ya, 35. 35, teman-teman ya. Kalau KCl. Oh ya, ini kaliumnya belum kehitung ya. Bentar, gue belum data. Nomor massa CL-nya udah benar, kaliumnya itu ada 39. Oke. 39 ditambah 35 itu ada 74. Oke. Kemudian kalau udah ketemu, kita udah nentuin berat senyawanya ya. Tadi berat sama senyawa KCl-nya ada 70 berapa tadi? 74. Oke, kemudian cara ketiga cari berat senyawa melalui total semua berat. Ini udah. Kita bagian keempat yaitu bagi nomor massa dari unsur yang ingin dicari dengan total berat senyawa. Oke, kita bagi dulu. Oke. Unsur yang mau kita cari tadi mana tadi? Sorry. Oke, unsur yang kita cari tadi adalah kalium ya. Kalium tadi nomor massanya berapa? Cuma 39 ya. Ini. Terus dari total senyawa. Total berat senyawanya tadi 74 SMA. 39 dibagi 74 sama dengan 52%, teman-teman ya. Jadi kemurnian kalium dalam KCl itu cuma 52%, yaitu setengahnya lah, hampir setengahnya ya. Ya di sini. So, di dalam MKP itu di dalam MKP itu ada yang namanya K2O. Tadi kita udah ngitung KCl, kemurniannya KCl itu 52%. Kalau K2O itu kemurniannya udah gue hitung ya, udah tetek bengek itu 82%, teman ya. Jadi 34% ini dikali dengan 82% hasilnya 27%. Jadi ini fake ya, di dalam MKP ini bukan 34%, tapi yang aslinya yang seharusnya tertulis di dalam buku MKP itu bukan 34%, tapi 27% kalium. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kaliumnya itu bukan 38% yang seperti dikatakan Pak Roni, tapi hanya 27% doang. So, dari 1 kilogram pupuk MKP, jadi kaliumnya kan ada 27%, teman-teman. Jadi dari 1 kilogram, kaliumnya yang murni itu cuma 270 gram doang. Jadi seperti itu. So, kita konversi dulu ke KCl ya, teman-teman. Kita bikin matematika nih, rumus perbandingan ya. Oke. Kita yang butuhkan di sini ada 270. 270 ini adalah kalium ya.
Terus untuk rumus KCl kan ada kalium sama klorida. Ini kaliumnya udah ketemu angkanya 270 gram. Gue tulis dulu biar kalian gak bingung. Gram. Kemudian yang kita cari kan klorin. Klorin seperti ini. Oke. Kalium. Kalium itu tadi nomor masanya adalah 39. Kemudian nomor massa dari klorin adalah 35. Oke. Kita perbandingan. 270 dibagi 39 itu hasilnya bentar, sorry. Nggak gini gue ngitungnya tadi. Jadi gini teman-teman ya. Pokoknya perbandingan. Aduh, gue tadi ngitungnya gimana ya? Pokoknya CL-nya ini ketemu 242. Jadi kaliumnya itu ketemu 270, terus klorinnya itu ketemu 242. 270 ditambah 242 itu 512 gram KCl murni dari pupuk KCl 60%. So, kita ini kan 60% teman-teman. Kita mau nyari pupuk pupuk KCl-nya itu 100% teman-teman. Jadi 60 itu perlu ditambah berapa biar 60 biar 100%? Itu perlu ditambah 40% teman-teman. Jadi kita harus nyari beratnya 40%-nya ini berapa? Oke. Cara ngetahuinya adalah tadi gramnya KCl itu 512 gram, ini kita bagi 100% ya. Ini 100% itu ketemu 5,12. 5,12 ini kita kali dengan 40% ini teman-teman ya. Jadi ini ketemu 204. Nah, 204 ini adalah berat kotor, kalau ini berat bersihnya kalium, potasium tadi. Kemudian kita tambah 512 ditambah 204. Itu hasilnya 716 gram pupuk KCl yang kita butuhkan. Sedangkan yang ada di Pak Roni sini itu yang ketemu di sini 566,67 gram. Ini salah ya, teman-teman.